warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Aprilia dari kelompok 5 kelas 1F. Dalam pembuatan video ini, saya dan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun anggota kelompok 5 kelas 1F di antaranya ada saya, Dina Aprilia, yang kedua rekan saya, Abed Nigobrian, yang ketiga, Fauzia Azmi, yang keempat, Ibnu Batuta, yang kelima, Holisa Nurkoron, yang keenam, Liska Hoirunisa. Baik, saya akan membuka pembahasan peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada latar belakang, yaitu di mana ketegangan antara suami istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikannya dengan menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia. Saat ini sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai tentang hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat tiap tahunnya. Kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan suami terhadap istri menyebabkan luka berat tentunya akan terkena dengan ketentuan pasal 353 KUHP. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tentunya bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang negara hukum dan hak asasi manusia, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan namaku Liska Hoirunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT adalah setiap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adapun yang termasuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga diantaranya yaitu yang pertama, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi poin pertama, suami, istri, dan anak. Poin kedua, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada poin pertama. Poin ketiga, orang yang bekerja, membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nomor 2, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada poin ketiga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fauzia. Halo, perkenalkan nama saya Fauzia Azmi, akan melanjutkan materi mengenai asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus memiliki dasar dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 khususnya pada pasal 3 menjelaskan bagaimana asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama, penghormatan hak asasi manusia, yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender, yang ketiga, non-diskriminasi, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perlindungan korban. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
menjelaskan mengenai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga, menindak pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir yaitu memelihara keluarga yang harmonis dan sejahtera. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis atau bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membahas mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut dijelaskan apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama ada kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikologis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibnu. Halo, nama saya Ibnu Batuta. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai hak-hak korban KDRT dan kewajiban pemerintah terhadap korban KDRT. Hak korban KDRT dalam Undang-Undang PKDRT di pasal 10 yang antara lain mencakup 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 4. Pendamping oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 5. Pelayanan pembimbingan rohani. Baik, selanjutnya, kewajiban pemerintah terhadap pemulihan korban KDRT. Upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu A. Merumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. B. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. C. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. D. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Brian. Halo, perkenalkan nama saya Abednego Brian Lasudonga Sinurat dan saya akan melanjutkan materi bab 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu mengenai tindakan pidana terhadap pelaku KDRT. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004, tindak pidana untuk pelaku KDRT dibagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya yaitu 1. Kekerasan seksual. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku KDRT adalah sebagai berikut. A. Luka ringan. Pidana penjara selama 4 tahun hingga 15 tahun atau denda sebesar 12 juta hingga 300 juta diperlakukan bagi setiap orang yang memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. 3. B. Luka berat dan tidak dapat disembuhkan. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, pidana penjara selama 5 tahun hingga 20 tahun atau denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta diberlakukan jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami luka yang tidak dapat sembuh sepenuhnya, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan selama minimal 1 bulan atau setidaknya 1 tahun secara tidak berurutan, menyebabkan gugurnya atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi. 2. Kekerasan fisik. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. A. Pidana penjara paling lama 5 tahun
dan paling banyak denda 15 juta rupiah diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. B. Pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 30 juta rupiah diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit. 3. C. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta diberlakukan jika kekerasan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. D. Pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah diberlakukan jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Halo, saya Holisan Koron. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai tindakan pidana terhadap pelaku KDRT. Tindakan pidana terhadap pelaku KDRT. Yang ketiga yaitu kekerasan psikis. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut, yaitu A adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak yaitu 9 juta diberlakukan bagi setiap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Yang B yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak yaitu 3 juta diberlakukan jika kekerasan psikis tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya, namun tidak menyebabkan penyakit atau menghambat dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Yang keempat yaitu pelaku yang menelantarkan rumah tangga. Pelaku penelantaran rumah tangga dapat dikenai hukuman penjara maksimal selama 3 tahun atau denda sebesar 15 juta. Hukuman ini berlaku bagi pelaku yang menelantarkan anggota keluarga dalam rumah tangganya atau dengan sengaja membatasi anggota keluarganya untuk bekerja, sehingga menyebabkan terjadinya ketergantungan ekonomi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kasus dan penerapan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa hal, diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga membahas mengenai kewajiban pemerintah, hak dan perlindungan korban, serta tindak pidana bagi pelaku. Walaupun di Indonesia telah ditetapkan peraturan-peraturan tersebut, tetap saja banyak kasus-kasus KDRT yang masih marak terjadi. Berdasarkan data yang telah disampaikan di atas, persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tergolong di angka yang sangat tinggi, yaitu 85% terjadi kekerasan pada perempuan dan 15% pada laki-laki. Hal itu berarti penerapan hukum di Indonesia mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan belum bisa menyadarkan para pelaku kekerasan. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke rekan saya yaitu Dina Aprilia. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam video pembahasan pada kali ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, video presentasi kelompok kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.